saya Prisin Aisyah dan saya di sini bersama dengan Ibu Yulipah. Saat ini saya akan mewawancarai Ibu Yulipah sebagai pelaku usaha yang menerapkan sistem konsinyasi. Sebelum itu saya akan sedikit mengulas apa itu sistem konsinyasi. Sistem konsinyasi merupakan kerjasama penjualan di mana satu pihak menitipkan barangnya untuk dijual oleh pihak lain. Dalam sistem konsinyasi ini ada dua pihak. Pihak yang pertama yaitu pihak yang menitipkan barang, supplier atau consignor. Yang kedua yaitu pihak yang menerima titipan barang, disebut sebagai distributor atau konsignor. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Sebagai apa Ibu berperan dalam sistem penjualan produk ini? Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tentunya sebagai penjual, selain dari itu ya ada lagi Sebagai konsumen, ya, distributor. iya, betul. Ya, sebagai penjual ya intinya itulah. Iya. Sejak kapan Ibu bekerja sama dalam sistem konsinyasi? Kalau untuk yang ini ya, produk makanan itu belum lama sih. 1 mingguan lah, kira-kira 1 mingguan. Gimana cara Ibu memastikan kualitas dan kebersihan produk yang diterima dari pemilik produk? Ya, sebelum si pemilik atau yang masukkan barang itu ke saya, tentunya saya cek dulu dari segi makanannya bersih atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang punya usahanya nih, rapi apa enggak nih, apa sih, bersih apa enggak. Kalau memang itu sesuai dengan kriteria saya, ya tentunya saya ambil, karena itu kan cerminan ya, untuk biasanya kan segala sesuatunya itu pasti cerminan orang. Gimana Ibu menangani masalah terkait produk yang rusak sebelum terjadinya transaksi jual? Nah, itu biasanya kalau misalkan sebelum itu barang saya simpan atau saya masukin ke tempat, pasti saya cek dulu. Karena apa? Takutnya ya sesuatu hal yang terjadi kayak semacam kecilnya aja ya ada yang rusak atau kayak gitu ya. Itu sebelum itu ya saya kasih tahu bahwa ini yang rusak, ya otomatis kalau yang rusak itu harus dia bawa balik lagi, nggak mungkin saya jual, karena kan itu produk makanan itu kan nggak bisa buat lama kayak gitu. Takutnya gimana gitu kan. Nah, ya itu. Gimana cara Ibu menentukan harga jual produk konsinyasi yang diterima dari pemilik? Tentunya kan yang memberi harga itu bukan saya pribadi ya. Yang memberi harga itu yang punya barang tentunya. Kalau seandainya contohnya aja harga makanan itu 2.000 perak, 2.000 rupiah, dia memberi harga ke saya itu 1.800 rupiah. Kalau dijual 2.000 berarti saya kebagian jumlah 200 rupiah. Itu tergantung kita kesepakatannya. Kalau memang iya ya sesuai apa yang saya lihat, sesuai, ya udah saya terima gitu kan. Karena niat saya sebetulnya sih bukan hanya untuk sekedar kita mencari keuntungan besar atau kecilnya, tapi saya sebagai penjual ya mendukung juga untuk mereka orang yang mau usaha walaupun kecil-kecilan. Dengan cara itulah mendukungnya agar dia itu bisa lebih berkembang, kalau menurut saya.
Gimana cara Ibu menangani masalah terkait resiko kerusakan atau kadaluarsa pada produk yang dikirimkan? Kalau kerusakan untuk yang tadi pertanyaan yang di atas itu kan udah dibahas ya. Kalau misalkan kerusakan yang misalkan ada makanan eh, satu pieces dalam satu pak itu kan tidak nyata atau tidak terlihat gitu kan. Jikalau memang ada yang satu pak itu ada kerusakan, ya otomatis dari konsekuensinya kan kalau misalkan ada kerusakan harus, ya tentunya saya simpan, nanti saya kasih ke orang yang bersangkutan Ya, kepada ya, suppliernya. iya kayak gitu. Terus kalau masalah itu pun sama ya, kadaluarsa, kalau misalkan memang ada yang kadaluarsa kayak semacam yang kayak gitu ada kerusakan, biasanya kan dia otomatis bisa dikatakan kalau dalam jangka waktu 2 minggu itu kan udah kadaluarsa. Saya nggak mungkin kan ketemu sama orangnya hari ini ada yang kadaluarsa lantas saya bilang ini ada yang kadaluarsa, nggak mungkin dong. Jadi saya simpan, ya selanjutnya kalau seandainya dia udah datang kembali saya kasih ya. Komitmennya kan seperti itu biasanya kalau misalkan untuk uh, pemberi yang penjual yang mempunyai barang atau yang si penjual barang, apa gimana sih, pemilik dan penjual kayak gitu. Apa yang akan terjadi kalau produk gak habis terjual setelah jangka waktu yang ditentukan? Untuk selama ini ya saya sih belum pernah ada masalah hal-hal yang sampai nggak habis kayak gitu. uh, Alhamdulillah barang-barangnya semuanya lancar. Tapi jikalau memang ada, ya seperti tadi ya saya simpan, setelah ketemu dengan mereka atau dia yang punya barang ya saya kasih. Kalau misalkan ada itu pun pasti saya kasih gitu. Apakah Ibu tertarik untuk menjalin kerjasama jangka panjang dengan konsumen? Itu tergantung yang punya usahanya ya. Kalau misalkan yang punya usahanya panjang, dia menjaga kualitas, menjaga apa sih, perjanjian yang telah ditentukan, ya kenapa enggak. Karena intinya ya saling saling membantu, dan ya tentunya memang ada untung walaupun nggak seberapa. Jadi intinya saya membantu aja, membantu biar mereka itu sukses gitu, berjalan lancar. Ya itu kalau misalkan memang benar dia berjalan lancar, kualitasnya bagus, tidak dikurangi, kenapa enggak gitu. Gitu. Segitu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Maaf mengganggu. Tapi saya juga minta maaf kalau seandainya jawabannya itu apa ya, kurang berbobot lah istilahnya. Ya, masalahnya kan ya saya makan cuma warung kecil ya, bukan warung gede seperti yang orang-orang di luar sana. Maafkan saya kalau misalkan ada jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Anda berikan kepada saya. Itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sekian wawancara untuk hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilla Aisyah dan di sini saya bersama Ibu Yelda sebagai pelaku usaha
eh, penyuplai kue gabin Kue ya gabin. di tokonya Bapak Soeharto. Ya. Sebelum itu di sini saya akan sedikit mengulas tentang apa itu sistem konsinyasi. Sistem konsinyasi merupakan sistem kerjasama penjual di mana satu pihak menitipkan barangnya untuk dijual oleh pihak lain. Dalam sistem konsinyasi ini ada dua pihak. Pihak yang pertama yaitu pihak yang menitipkan barang atau yang disebut sebagai konsinor. Dan pihak yang kedua yaitu pihak yang menerima titipan barang atau yang disebut sebagai konsen. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Sebagai apa Ibu berperan dalam sistem konsinyasi atau sistem penjualan ini? Sebagai supplier di tokonya Bapak Soeharto. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, sejak kapan Ibu bekerja sama dalam sistem konsinyasi? Udah 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Iya. Lumayan. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, produk apa yang Anda konsinyasikan? Kue gabin. Iya. Berapa banyak produk yang biasanya Ibu suplai dalam satu periode? Biasanya 50 biji. Dalam satu Dimasukin periode. dalam satu periode 50 biji dimasukin ke tokonya Pak Soeharto, warung. Gimana cara Ibu memastikan kualitas dan kebersihan produk yang dikirim ke distributor? Kualitas pasti tahu, soalnya kan itu kita bikin sendiri, konsumsi sendiri, kita bikin tapenya sendiri, jadi tahu kualitas bersih enggaknya tuh tahu gitu kan. Apakah Ibu menentukan jangka waktu tertentu dalam perjanjian ini? Kalau iya, gimana cara Ibu menangani produk yang tersisa atau belum terjual? Iya, ditentukan selama 5 hari. Jadi kalau selama 5 hari, 3 harinya kita udah diganti dengan yang baru lagi. Itu sisa yang enggak kejual kita konsumsi. Iya. Supaya nggak kebuang. Enggak kebuang, kita bagi-bagi ke warga. Terus gimana Ibu menangani masalah terkait risiko kerusakan produk yang akan dikirimkan kepada distributor? Mengenai masalah produk, kalau misalkan kerusakan, kadaluarsa, kita tanggung jawab ganti yang baru gitu. Jadi sebelum kadaluarsa rusak tuh si bapaknya menghubungi kita duluan gitu. Baru kita ganti yang baru gitu. Pertanyaan yang terakhir, gimana cara Ibu menentukan harga jual produk konsinyasi yang dikirimkan kepada distributor? Caranya dengan menentukan harga jual berdasarkan ketentuan harga dari supplier dan hasil penjualan yang akan dibagikan kepada distributor sebesar 20% dari harga jual yang udah ditentukan. Segitu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya, Ibu. Ya, sama-sama. Iya. Maaf mengganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa. Segitu saja wawancara hari ini. Sekian, terima kasih. Ya, sama.